Sistem replikasi tingkat dewa, bab 91 sampai dengan 95. Bab 91 kemenangan. Setelah sekian lama, Chen Yuze akhirnya tersadar, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia benar-benar menyaksikan bakat Lin Xuan. Ini praktis termasuk dalam peringkat teratas sekte manapun, bukan? Dibandingkan dengan Lin Xuan, dia seperti berada di dunia yang berbeda, satu di surga dan yang lainnya di bumi. Perbedaannya sangat besar sehingga tidak bisa dibandingkan. Dia tidak lagi mampu membandingkan dirinya dengan Lin Xuan, dia hanya bisa mengaguminya dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah pikiran aneh tak bisa dihindari muncul di benaknya. Apakah ini benar-benar kekuatan penuh Lin Xuan? Mungkinkah Lin Xuan menyembunyikan sesuatu? Hanya saja Chen Xiao mampu menggali begitu banyak hal. Selain itu, apakah Lin Xuan memahami 1/10 dari niat pedang ketika dia berada di sekte luar? Namun pada saat itu, dengan kekuatannya, dia hanya mampu memaksa Lin Xuan untuk menggunakan setengah dari niat pedangnya. Memikirkan hal-hal ini, jantung Chen Yuze berdebar kencang, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, Chen Yuze bergumam pada dirinya sendiri. Jika ini benar, maka Lin Xuan bukan hanya seorang jenius, tetapi juga seorang monster. Itu menakutkan, dia sudah tidak percaya lagi. Beberapa petugas yang berada 100 meter dari arena juga menatap dengan mata terbelalak, tercengang untuk waktu yang lama. Barulah ketika suasana di lapangan menjadi meriah, saya tersadar. Mereka bisa melihat keterkejutan yang luar biasa di mata satu sama lain ketika mereka saling memandang. Ini, 1/10 dari niat pedang. Lin Xuan baru menjadi murid selama sebulan, namun dia sudah menguasai 1/10 dari niat pedang. Kekuatan niat pedang itu terlalu kuat. Bahkan kami, kultivator alam kondensasi tingkat lanjut, tidak mampu menahannya. Petik 2. Para diakon bergumam di antara mereka sendiri. Namun, tatapan mereka tertuju pada Lin Xuan, dipenuhi dengan ketersenjingan dan ketidakpercayaan. Terutama mengingat bahwa setelah Lin Xuan melepaskan serangan pedang itu, tak satu pun dari mereka yang mampu menahannya dan harus mundur 100 meter sebelum mereka hampir tidak mampu mengatasinya. Kejutan di hatiku bahkan lebih besar. Jika dilihat ke belakang, Lin Xuan hanyalah seorang murid baru, bukan hanya murid inti baru, tetapi juga seorang pemula yang baru menjadi murid selama sedikit lebih dari sebulan. Dia tidak hanya berkultivasi dengan kecepatan luar biasa, menembus beberapa alam utama secara berurutan, dari tahap awal alam pembukaan celah hingga tahap menengah alam transformasi Qi dalam sekali waktu. Dia juga memahami 1/10 dari niat pedang tersebut. Setelah terungkap, kekuatannya begitu besar sehingga bahkan mereka yang telah berada di sekte tersebut selama beberapa dekade pun tidak mampu menahannya dan tidak sebanding dengannya. Sebaliknya, para diaken bahkan lebih takjub dengan bakat Lin Xuan. Bakat yang menakutkan seperti itu bahkan murid yang paling berpengalaman pun mungkin tidak mampu menandinginya, bukan? Setidaknya, tidak ada murid sejati yang mampu menandingi kemampuan Lin Xuan di alam transformasi Qi. Memikirkan hal-hal ini, aku tak kuasa menahan napas. Cara mereka memandang Lin Xuan juga berubah. Yang terjadi sekarang bukan lagi apresiasi dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, melainkan sebaliknya, kekaguman dan rasa hormat kepada yang kuat. Karena, saat ini, kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatan mereka. Sekalipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para ahli peringkat teratas itu, dia tetap termasuk di antara elit teratas sekte dalam. Lalu dia berpikir bahwa dia telah berlatih selama beberapa dekade, hampir sepanjang hidupnya, dan masih belum sebaik murid baru yang baru sebulan berada di sekte tersebut. Seolah-olah semua kerja keras selama beberapa dekade itu sia-sia. Para diaken semuanya tersenyum getir, perasaan kalah menyelimuti mereka. Para jenius papan atas ini benar-benar membuat putus asa. Di arena, ekspresi Lin Xuan dingin, tetapi dia juga cukup terguncang. Melihat arena yang sebagian besar telah dihancurkannya, dia merasakan sedikit rasa dingin di hatinya. Di luar dugaan, kekuatan bahkan sebagian kecil dari niat pedang sangat kuat. Kekuatannya mungkin setara dengan kultivator alam kondensasi tingkat puncak biasa yang belum memahami niat tersebut. Dia tidak pernah mengantisipasi hal ini sebelum menggunakannya. Dia tidak mampu menanggung kerugian dalam taruhan ini. Karena Chen Xiao melepaskan setengah dari niat pedangnya, ditambah dengan kultivasinya sendiri di tingkat ketiga alam kondensasi,
kekuatan yang dilepaskannya adalah sesuatu yang bahkan kultivator alam kondensasi tingkat akhir biasa pun mungkin tidak mampu menahannya. Dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan penuhnya hanya dari apa yang telah dia tunjukkan, jadi dia ingin memperlihatkan lebih banyak lagi. Kemudian dia melepaskan 1/10 dari niat pedangnya. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan 1/10 dari niat pedangnya. Jika dipadukan dengan teknik pedang angin tingkat 6 kelas tinggi, kekuatannya meningkat secara dramatis. Kobaran api merah menyala dari serangan habis-habisan Chen Xiao dengan mudah dihancurkan tanpa perlawanan berarti. Jika dia tidak mengendalikan dirinya secara paksa, dan jika Chen Xiao tidak tahu bahwa dia tidak bisa melawan balik, dia tidak akan mampu menghindar. Hal ini sudah cukup untuk melukai Chen Xiao dengan parah. Dia juga tidak mampu mengendalikan sepenuhnya cahaya pedang yang kuat dan ganas itu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menurut dan dihajar habis-habisan di arena. Pada akhirnya, dia menghancurkan sebagian besar arena perjudian. Gempa susulan menyebar, menyebabkan berbagai tingkat cedera pada para murid di sekitar mereka. Kekuatan ini melampaui imajinasinya. Sepertinya aku harus fokus meningkatkan level kultivasiku terlebih dahulu. Lin Xuan memandang pemandangan di hadapannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, nyaris mencapai tahap menengah alam transformasi Qi. Namun, dengan melepaskan sebagian kecil saja dari niat pedangnya, dia bisa mencapai tingkat yang menakutkan yang setara dengan puncak alam kondensasi. Bagaimana jika itu adalah tahap akhir dari alam transformasi Qi, atau bahkan alam kondensasi? Tugas yang paling mendesak adalah fokus pada peningkatan kultivasi diri. Adapun pemahaman yang lebih sulit dan penting tentang konsepsi artistik bagi para praktisi bela diri lainnya, Lin Xuan sama sekali mengabaikannya. Dengan sistem replikasi yang dimilikinya, dia dapat dengan mudah menyalin wawasan dan pencapaian orang lain, tanpa harus membuang banyak waktu untuk dirinya sendiri. Anda hanya perlu fokus pada peningkatan level kultivasi Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat melepaskan kekuatan niat Anda. Selain itu, saat ini ia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan tingkat konsepsi artistik yang lebih tinggi. Dia hampir kehilangan kendali ketika melepaskan sebagian kecil dari niat pedangnya kali ini. Jika seseorang mengerahkan niat yang lebih tinggi, kemungkinan besar ia akan terluka sebelum sempat melukai musuh. Ribuan pikiran melintas di benakku. Setelah mempertimbangkannya, Lin Xuan menjadi tenang. Saya punya beberapa ide. Dia menatap wasit lagi, berharap pihak lawan mengumumkan hasilnya. Dia terdiam sesaat. Saat itu, dia adalah satu-satunya orang di atas panggung, tidak ada orang lain di sana. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit lalu menatap para diakon yang berada 100 meter jauhnya. Petugas yang bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola arena tempat Lin Xuan berada keluar dan berkata sambil tersenyum kecut. Anda tidak perlu melihat lagi. Wasit terlempar akibat guncangan setelah perkelahian Anda dan mengalami cedera serius. Dia sudah dibawa untuk mendapatkan perawatan. Mendengar itu, mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Namun, dia tidak mau repot-repot memperhatikan hal-hal tersebut. Teruslah menatap diaken itu. Melihat itu, diaken mengangguk dan melanjutkan dengan suara lantang. Karena wasit sudah tidak ada di sini, saya akan bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil akhir. Lin Xuan telah memenangkan taruhan ini. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara desahan dan ratapan dari kerumunan murid yang masih berada di luar alun-alun. Sebelum kompetisi, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Lin Xuan, murid baru itu, akan menjadi pemenangnya. Namun kini, Lin Xuan telah membuktikan bahwa semua orang salah. Dia kembali mengerahkan kekuatan tempur yang lebih besar, hanya menggunakan sebagian kecil dari niat pedangnya untuk menghancurkan Chen Xiao, seorang murid elit tingkat dalam, dan memenangkan pertarungan taruhan. Ini bisa digambarkan sebagai pemecahan rekor lain untuk sekte dalam. Semua orang telah bereaksi sekarang, dan meskipun mereka sangat terkejut dengan kekuatan dan bakat Lin Xuan, mereka juga dipenuhi dengan emosi. Mereka semua tahu bahwa sosok luar biasa akan segera muncul dari dalam sekte tersebut. Bab 92 bersujud dalam permintaan maaf. Setelah mendengar itu, Lin Xuan mengangguk sedikit, melompat dari panggung, dan berjalan menuju pelayan. Sekarang saatnya menerima taruhan. Adapun kelanjutan perang taruhan, itu tidak mungkin. Pertama, kekuatan serangan pedangnya terlalu kuat, hampir setara dengan puncak alam kondensasi.
Murid terkuat di medan pertempuran hanyalah Chen Xiao di tingkat ketiga alam kondensasi, jadi tidak ada yang berani menantangnya lagi. Kedua, serangan pedang itu, yang melepaskan 1/10 dari niat pedangnya, menghabiskan terlalu banyak energi. Sebagian besar ki sejati di dantiannya habis, dan bahkan tubuhnya terasa sakit dan bengkak. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, jadi dia tidak lagi cocok untuk bertarung. Setelah tiba di hadapan pengurus membagikan taruhan yang kalah oleh Shen Anran dan beberapa murid lainnya di alam transformasi Qi kepada Lin Xuan, dengan total 15.000 poin kontribusi. Lin Xuan juga tersenyum tenang, sekarang dia punya cukup waktu untuk berkultivasi sejenak. Kemudian, diaken itu menatap Chen Xiao, yang tidak jauh darinya. Berbeda dengan murid inti biasa seperti Shen Anran, Chen Xiao, sebagai anggota elit inti, memiliki status yang lebih tinggi daripada para pengurus tersebut. Mereka tidak diperbolehkan memasang taruhan dari kartu identitas Chen Xiao sebelum pertandingan taruhan, mereka hanya bisa mendaftarkannya. Setelah pertarungan taruhan diputuskan, Chen Xiao akan menentukan sendiri besarnya taruhan. Melihat itu, Chen Xiao tersenyum kecut dan berjalan mendekat. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan langsung mentransfer 30.000 poin kontribusi ke Lin Xuan. 30.000 poin kontribusi ini hampir merupakan seluruh poin kontribusi yang dia miliki saat ini. Kakak Lin, 20.000 di sini adalah taruhannya, dan 10.000 sisanya adalah permintaan maaf kepada Anda. Adik saya Zhao Gang telah menyinggung Anda sebelumnya, jadi mohon maafkan dia kali ini. Kemudian, Chen Xiao menangkupkan kedua tangannya sebagai penjelasan. Bahkan para elit sekte internal pun memanggil Lin Xuan, murid baru itu, sebagai kakak senior mereka. Tidak ada jalan lain, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu besar, dan dia dikalahkan. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan kekuatan berkuasa mutlak. Apa yang disebut status dan kualifikasi sama sekali tidak berarti di hadapan perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Chen Xiao merasa getir. Awalnya, dia berencana untuk mengalahkan Lin Xuan dalam pertarungan judi, kemudian membuat Lin Xuan meminta maaf di depan umum, dan semuanya akan berakhir di situ. Yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan ternyata jauh lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Dia bahkan mengeluarkan kartu truf terakhirnya, setengah dari niat pedangnya. Diperkirakan bahwa ia bahkan mampu memberikan perlawanan terhadap kultivator alam kondensasi tingkat lanjut biasa. Lalu apa hasilnya? Lin Xuan kembali melepaskan kekuatannya, memperlihatkan niat pedang yang 10% lebih kuat. Serangan terkuatnya tak mampu menandingi Lin Xuan. Jika dia tidak menyadari bahwa dia bukan tandingan dan menghindar dari arena tepat waktu, dia mungkin akan terluka parah. Situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Rencana awalnya tentu saja gagal. Selain itu, sekarang kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatannya, dia tentu tidak bisa membuat Lin Xuan meminta maaf lagi. Bagaimanapun, yang kuat akan dihormati. Sekalipun yang kuat salah, justru yang lemah yang seharusnya meminta maaf, bukan yang kuat. Belum lagi, Lin Xuan sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, yang melakukan kesalahan adalah bawahannya, Zhao Gang. Selain itu, ada bakat luar biasa yang dimiliki Lin Xuan. Mampu memahami 1/10 dari niat pedang di alam transformasi Qi memberikan kekuatan yang setara dengan kultivator alam kondensasi Qi biasa tingkat puncak. Dia memecahkan rekor sekte tersebut berkali-kali. Terlebih lagi, ini baru setelah 1 bulan dan beberapa hari pelatihan untuk pemula. Bagaimana jika itu beberapa bulan, 6 bulan, atau setahun kemudian? Sampai level berapa kultivasi Lin Xuan akan mencapai? Sejauh mana kekuatannya akan menjangkau? Tidak mustahil bagi seseorang untuk menjadi murid sejati, bukan? Aku hampir tak berani membayangkannya. Dengan mempertimbangkan semua ini, dan setelah pertimbangan yang matang, Chen Xiao tentu saja memutuskan bahwa dia tidak dapat lagi menerapkan strategi sebelumnya, dan malah membalikkannya sepenuhnya. Dia berinisiatif menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Lin Xuan. Dia datang untuk memohon maaf kepada Lin Xuan. Meskipun hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Dalam, yaitu seorang anggota elit meminta maaf kepada murid Sekte Dalam biasa yang baru bergabung. Jika kabar ini tersebar, hal itu akan menjadi bahan ejekan tanpa henti. Namun jika objeknya adalah Lin Xuan, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Belum lagi kecepatan kultivasi Lin Xuan yang menakutkan, yang mampu menembus beberapa ranah utama dan memasuki sekte dalam hanya dalam 1 bulan.
Dilihat dari kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertarungan taruhan sebelumnya, ia tidak jauh lebih lemah daripada kultivator alam kondensasi tingkat puncak biasa. Diperkirakan bahwa di antara para elit Sekte Dalam, sangat sedikit yang yakin mereka dapat mengalahkan Lin Xuan. Meskipun identitas Lin Xuan tampak seperti murid inti biasa, namun dengan begitu banyak perilaku mengerikan, siapa yang berani menganggap identitas ini serius? Sekalipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para ahli teratas di papan peringkat, dia tetap harus dianggap sebagai anggota elit tingkat atas dari Sekte Dalam. Oleh karena itu, tindakannya bukanlah tindakan yang tidak masuk akal. Sebaliknya, itu justru sangat cocok. Jika dia masih bersikeras dengan sikapnya sebelumnya dan menuntut permintaan maaf dari Lin Xuan. Terlepas dari apakah mereka dapat mencapai tujuan mereka, menyinggung perasaan Lin Xuan adalah hal yang tak terhindarkan. Kejeniusan Lin Xuan hampir tak tertandingi oleh siapapun di seluruh Sekte Liu Yun, dan potensinya sangat menakjubkan. Dia bukan tandingan Lin Xuan sekarang. Setelah beberapa waktu berlalu dan dia sedikit tumbuh dewasa, ketika dia menoleh ke belakang dan ingin membalas dendam, menghancurkannya tidak akan semudah menghancurkan serangga. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan semua faktor, Chen Xiao mengubah sikapnya dan berinisiatif untuk meminta maaf. Para murid yang berada di kejauhan tercengang dan tercengang ketika melihat ini. Apakah seorang murid elit dari Sekte Dalam akan berinisiatif meminta maaf kepada murid baru? Ini adalah kali pertama dalam seluruh Sekte Liu Yun sejak awal waktu. Pada awalnya, mereka semua agak sulit menerimanya. Para diakon yang berdiri di dekatnya juga terkejut. Namun, mereka dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan mata mereka berbinar penuh pengertian. Sebagai diaken, perspektif mereka terhadap berbagai hal berbeda dari para murid lainnya. Meskipun begitu, pemandangan ini tetap sangat mengejutkan mereka. Namun bukan berarti mereka tidak bisa mengerti. Lagi pula, penampilan Lin Xuan terlalu luar biasa untuk dinilai dengan standar biasa. Permintaan maaf Chen Xiao kepada Lin Xuan tidak bisa dianggap sebagai tindakan seorang elit Sekte Dalam yang tunduk kepada murid Sekte Dalam biasa. Jika itu adalah anggota elit Sekte Dalam lainnya, yang menghadapi bakat luar biasa seperti Lin Xuan, mereka kemungkinan besar akan membuat pilihan yang sama. Karena semua yang diungkapkan Lin Xuan selama ini sungguh terlalu menakutkan. Hampir tak seorang pun di seluruh Sekte Liu Yun, atau bahkan di seluruh kerajaan Changyuan, yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak seorang pun ingin menyinggung seorang jenius dengan potensi yang tak terbatas seperti dia. Bahkan murid-murid elit dari Sekte Dalam pun tidak akan tahu, dan kemungkinan besar para ahli peringkat teratas pun juga tidak akan tahu. Lin Xuan mengangkat alisnya, matanya menunjukkan keterkejutan. Situasi ini juga di luar dugaannya. Awalnya dia mengira Chen Xiao datang untuk menghadapinya dan menuntut penjelasan. Sebelumnya, dia telah mencuri ratusan batu spiritual dan ribuan poin kontribusi yang seharusnya menjadi milik Chen Xiao. Akibatnya, Chen Xiao justru berinisiatif meminta maaf kepadanya dan bahkan memberinya 10.000 poin kontribusi sebagai kompensasi. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Lin Xuan. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Pasti karena dia mengalahkan Chen Xiao dalam taruhan barusan. Jika tidak, situasinya bisa jadi sangat berbeda. Misalnya, membuatnya meminta maaf. Memang, di dunia ini, yang kuat dihormati, dan kekuatan menentukan segalanya. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Bab 93 masuk kembali. Seketika itu juga, Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan tenang. Biarlah masa lalu berlalu, dan aku tak akan memikirkannya lagi. Dia tidak akan menolak keuntungan yang sudah diberikan kepadanya. 30.000 poin kontribusi ini, jika dikonversi menjadi batu spiritual, akan cukup baginya untuk berkultivasi selama beberapa waktu dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tentu saja, kita tidak bisa menyerah hanya karena dendam kecil. Terima kasih banyak, Kakak Lin. Chen Xiao dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Saya merasa lega. Bakat dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan sangat menakutkan. Hal itu hampir di luar imajinasinya. Dia tidak berani menyinggung Lin Xuan lagi. Sangat bagus bahwa dendam dapat diselesaikan dengan cara ini. Oh, baiklah, saya ada sedikit yang perlu saya bantu. Bisakah Anda meminta bantuan kakak senior Chen dan Diakon Sang? Setelah berbincang singkat, Lin Xuan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan suara berat. Tujuannya, tentu saja, adalah menukarkan poin kontribusi dengan batu roh.
Anda juga dapat menukarkannya di balai urusan sekte dalam. Namun di sana, rasio persiapannya adalah 10:1. Pada kenyataannya, poin kontribusi lebih populer di dalam sekte awan mengalir. Dalam sesi privat, 10 poin kontribusi biasanya dapat ditukar dengan 1,5 hingga 2 batu roh inferior. Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi jika jumlahnya ditingkatkan 1.000 atau 10.000 kali, ceritanya akan berbeda. Tujuan utamanya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Disinilah mereka ingin menukarkan sebagian poin kontribusi mereka dengan batu roh berkualitas rendah dengan harga pribadi. Dengan aura mengesankan karena baru saja mengalahkan para elit sekte dalam, diyakini bahwa bahkan para diakon di medan perang pun tidak akan mampu menandinginya, dan orang-orang ini mungkin tidak akan menolak. Seperti yang Lin Xuan duga, ini bukanlah pilihan yang sulit. Selain itu, prestise Lin Xuan kini telah meningkat pesat, melampaui semua orang yang hadir dan tak tertandingi oleh siapapun, sehingga yang lain tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Dengan demikian, pertukaran telah selesai. Lin Xuan memiliki total sekitar 50.000 poin kontribusi. Lin Xuan menukarkan 40.000 dengan 8.000 batu spiritual inferior. Tentu saja, 8.000 batu roh inferior adalah jumlah yang sangat besar bagi seseorang di tahap akhir alam kondensasi. Dua diaken lagi bergabung, dan bersama dengan diaken asli Zhang dan Chen Xiao, keempatnya berhasil melakukan pertukaran tersebut. Ini sudah merupakan nilai tukar tertinggi yang dapat dicapai oleh murid-murid batin secara pribadi, dan umumnya hanya mungkin mencapai nilai ini dalam situasi mendesak. Ketiga diaken dan Chen Xiao semuanya memilih rasio ini atas inisiatif mereka sendiri, dan mengalami sedikit kerugian. Jelas sekali, keempatnya menyadari potensi menakutkan Lin Xuan dan berinisiatif untuk berteman dengannya. Lin Xuan tentu saja tidak akan menolak permintaan seperti itu. Lagi pula, kita bisa membalas budi kepadanya saat dia dewasa nanti. Ini bukan masalah yang sulit. Kali ini, saya harus berterima kasih kepada Diakon Zhang, Diakon Sun, Diakon Li, dan adik muda Chen. Lin Xuan terkekeh. Tidak perlu. Semua itu hanyalah masalah kecil. Lagi pula, kita punya banyak batu spiritual yang tidak bisa kita gunakan. Jika kau membutuhkannya, Kakak Lin, ambil saja. Chen Xiao dan ketiga pelayan itu dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Lin Xuan membungkuk dan pamit. Kita sudah membuang banyak waktu di arena perjudian, sekarang saatnya menuju paviliun seni bela diri. Untungnya, saya menghasilkan cukup banyak uang di arena perjudian ini, jadi itu bukanlah waktu yang sia-sia. Lin Xuan kemudian langsung berjalan keluar dari arena bela diri. Kemanapun ia pergi, para murid akan dengan sukarela minggir dan memberi jalan baginya. Mereka memandang Lin Xuan dengan kagum dan hormat. Tidak ada lagi jejak ejekan atau penghinaan sebelumnya. Lin Xuan telah memenangkan hati mereka dengan kekuatannya. Mereka tentu saja tidak akan memikirkan hal lain lagi. Lapangan itu sunyi. Semua orang menatap punggung Lin Xuan hingga ia menghilang di kejauhan, baru kemudian mereka mengalihkan pandangan. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah saling bertukar pandang, mereka masing-masing bubar dalam diam. Dengan adanya peristiwa besar yang terjadi di arena perjudian hari ini, mereka tidak lagi ingin mengamati atau berpartisipasi dalam perjudian tersebut. Kejutan yang ditimbulkan Lin Xuan di hatinya belum juga mereda. Selain itu, mereka tak sabar untuk menyebarkan berita besar tersebut agar lebih banyak orang mengetahuinya. Tak lama kemudian, hanya beberapa diaken yang tersisa di lapangan. Bahkan Chen Xiao langsung pergi bersama rombongan utama. Para diaken semuanya tersenyum kecut. Arena perjudian ini belum pernah sepi seperti ini sebelumnya. Secara tak terduga, hal itu kini telah tercapai berkat murid baru Lin Xuan. Namun, karena tidak ada orang lain yang tersisa, mereka merasa tidak perlu tinggal lebih lama. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menugaskan 2 orang untuk berjaga. Yang lainnya pergi untuk melaporkan kepada petinggi sekte tersebut tentang apa yang terjadi di arena perjudian hari itu. Saat ini, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di arena perjudian telah memecahkan rekor sekte tersebut berkali-kali. Kemungkinan besar hal itu akan segera menyebar ke seluruh sekte, dan bahkan para petinggi sekte pun mungkin akan merasa khawatir. Mereka sebaiknya berinisiatif untuk melapor terlebih dahulu agar terhindar dari teguran atasan. Selain itu, sebagai diaken yang menjaga arena perjudian dan menyaksikan kejadian secara langsung,
keterangan mereka cukup dapat dipercaya. Lin Xuan tidak menyadari semua yang telah terjadi padanya di arena perjudian. Saat itu, dia sudah tiba di luar paviliun seni bela diri. Setelah melihat sekeliling, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tidak ada yang layak untuk ditiru. Mereka langsung memasuki paviliun seni bela diri. Dengan menggunakan token identitas murid batinnya, dia dengan mudah menuju ke lantai 2. Lantai kedua jauh lebih tenang daripada lantai pertama, dengan kurang dari 10 murid inti yang memilih buku-buku rahasia. Jumlah rak buku di lantai ini juga jauh lebih sedikit dibandingkan di lantai pertama. Terdapat pula beberapa pengurus di alam kondensasi, yang bertanggung jawab untuk mengatur buku-buku panduan rahasia dan membimbing para murid dalam menemukan buku-buku panduan yang sesuai. Lin Xuan mengamati sekelilingnya dan bergerak. Di lantai 2, panel atribut semua orang muncul di hadapannya. Lin Xuan menatap mereka satu per satu. Namun, ia segera memalingkan muka, ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Para diaken di lantai 2 tidak sebaik diaken di arena perjudian. Dan para murid batin itu semuanya adalah murid batin biasa. Panel atribut mereka semuanya cukup biasa saja. Tidak ada harta karun yang menarik perhatiannya, apalagi sesuatu yang sepadan dengan usahanya menggunakan poin energi untuk menirunya. Lupakan saja, mari kita lihat lantai 2. Kita tidak mungkin datang sejauh ini tanpa alasan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas. Berhentilah memperhatikan hal-hal ini dan mulailah mencari buku panduan rahasia di lantai 2. Tak lama kemudian, lebih dari 10 menit telah berlalu. Lin Xuan juga memilih 2 buku rahasia yang tampaknya lebih sesuai. Adapun catatan-catatan tambahan tersebut, serta buku-buku rahasia yang berkaitan dengan alkimia, pembuatan senjata, formasi, dan prinsip-prinsip lainnya, semuanya tidak ada di sini. Bahkan tidak ada level untuk pemula. Sepertinya saya perlu pergi ke kuil yang tepat untuk membeli dan belajar. Lin Xuan segera memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Ia bermaksud mendaftarkan kedua buku rahasia ini dan kemudian kembali mengasingkan diri untuk mengembangkannya. Kali ini, dia memenangkan 8.000 batu roh inferior di arena perjudian. Itu waktu yang cukup baginya untuk berlatih selama beberapa waktu. Mencapai tahap akhir atau bahkan puncak alam transformasi Qi dalam sekali jalan bukanlah hal yang mustahil. Dia masih perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun hal-hal lain, dia tidak bisa mengkhawatirkannya untuk saat ini. Namun saat itu, sebuah suara tua terdengar. Murid muda yang terkasih, kau belum memilih buku panduan yang sesuai. Aku punya satu di sini. Bab 94 Teknik Gajah Buas Skala Emas. Murid muda saya, mungkin Anda belum memilih buku panduan yang sesuai. Saya punya satu di sini yang mungkin cocok. Untuk kebutuhan Anda, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Mendengar hal itu, Lin Xuan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak merasakan kehadiran orang ini jelas seorang ahli yang sangat kuat di alam roh pembuka, atau bahkan lebih tinggi lagi. Dia tetap tanpa ekspresi, berbalik, dan melihat ke arah lain. Kemudian seorang pria tua berjubah putih dengan banyak kerutan di wajahnya dan rambut putih lebat datang menghampiri. Namun, yang lebih menarik perhatian Lin Xuan adalah panel atribut lelaki tua berjubah putih itu. Suara mendesing. Nama, Wang Sufeng. Tingkat kultivasi, puncak alam pembukaan roh. Bakat kultivasi tingkat spiritual, bakat kekuatan tingkat atas, bakat kecepatan tingkat atas, bakat ilmu pedang tingkat atas, bakat atribut angin kencang tingkat superior, bakat atribut logam tajam tingkat atas, bakat atribut api merah tingkat atas, dan bakat atribut tanah tebal tingkat superior. Seni bela diri, teknik pedang matahari terbit peringkat 7, tingkat rendah, mahir telapak tangan api merah pembelah langit peringkat 7, tingkat rendah, mahir tinju pemecah gunung emas peringkat 7, tingkat rendah, mahir langkah menunggang angin peringkat 7, tingkat rendah, mahir. Keterampilan gajah buas bersisik emas tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula. Konsep artistik, 40% niat pedang, 40% niat logam, 40% niat api, 30% niat angin, dan 20% niat bumi. Harta pribadi, tidak ada. Begitu melihat panel atribut itu, pupil mata Lin Xuan langsung membesar, dan jantungnya bergetar hebat. Tempat ini dipenuhi dengan harta karun, jauh melampaui harta karun Xuanlan, seorang murid sejati. Setelah menarik napas, Lin Xuan akhirnya sedikit tenang. Namun, tetap tidak ada perubahan pada wajahnya.
Namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dengan begitu banyak harta karun berkualitas tinggi, dia tentu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, ia tetap khawatir apakah ia memiliki cukup poin energi. Seketika itu juga, Lin Xuan membuka panel atributnya dan memindainya. Hanya 700.000 poin energi. Ekspresi Lin Xuan mengeras. 7 hari telah berlalu sejak kompetisi sekte luar. Selama periode ini, ia dikenal luas, memecahkan banyak rekor sekte dan mengguncang sekte-sekte tersebut. Mendapatkan 700.000 poin energi dalam waktu sesingkat itu sudah cukup mengesankan. Namun saat ini, Lin Xuan sangat tidak puas. Karena poin energi ini saja tidak cukup. Seni bela diri tingkat 7, bakat tingkat spiritual, dan 40% dari konsepsi artistik, semua ini termasuk dalam kategori harta karun tingkat 7. Menyalin satu objek membutuhkan 100.000 poin energi. Panel atribut ini menampilkan puluhan harta karun tingkat ke-7. 700.000 poin energi jauh dari cukup untuk bereplikasi berkali-kali. Lin Xuan merasa sedikit sedih saat ini. Dengan begitu banyak harta karun di hadapannya, namun tidak semuanya berada dalam kepemilikannya, ia merasa sangat tidak senang. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Siapa yang memberitahu kita bahwa kita tidak memiliki cukup poin energi? Sepertinya aku perlu melakukan sesuatu yang besar selanjutnya, sesuatu yang akan mengguncang seluruh sekte awan mengalir dan bahkan seluruh kerajaan Changyuan, untuk mendapatkan poin energi yang cukup. Untuk menghindari terulangnya situasi serupa, Lin Xuan berpikir dalam hati. Untuk saat ini, kita hanya bisa dengan berat hati melepaskan sebagian dan memilih harta yang lebih penting. Lin Xuan berpikir sejenak. Beragam pikiran melintas di benakku. Keputusan itu dibuat dengan sangat cepat. Bakat menentukan potensi dan masa depan seorang seniman bela diri, dan juga dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah harta karun yang paling penting, tidak satu pun yang boleh terlewatkan. Kedua, ada konsepsi artistik. Konsepsi artistik adalah harta karun yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Begitu konsep artistik terungkap, kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis dan pesat, yang secara alami membutuhkan replikasi beberapa teknik tersebut. Selain itu, ada beberapa teknik bela diri yang menurutnya menarik dan mungkin akan dia pertimbangkan. Seketika itu juga, Lin Xuan mendapat sebuah pemikiran. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi spiritual diperoleh. Petik 2 petik 2. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh 40% dari niat pedang. Petik 2 petik 2. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik pedang matahari terbit peringkat ke-7, tingkat rendah, penguasaan. Petik 2 petik 2. Ding, penyalinan gagal. Dalam sekejap mata, Lin Xuan hampir sepenuhnya menyalin harta karun yang diinginkannya. Namun sebelum selesai, suara notifikasi yang dingin dan jernih tiba-tiba terdengar. Salinan gagal. Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Terakhir kali replikasi gagal adalah ketika mereka mencoba mereplikasi fisik khusus Lin Xiyun, yaitu tubuh spiritual. Namun kini, replikasi tersebut kembali gagal. Kali ini, targetnya adalah teknik gajah buas bersisik emas pada pria tua berjubah putih, yang tingkatnya tidak diketahui, tidak lengkap, dan tingkat keahliannya hanya sebatas pemula. Lin Xuan cukup tertarik dengan seni bela diri ini, yang jelas memiliki kualitas misterius, dan memutuskan untuk menirunya untuk mempelajarinya lebih lanjut. Awalnya, dia menganggapnya sebagai harta karun tingkat ke-7. Namun, hasilnya adalah replikasi tersebut gagal. Satu-satunya alasan kegagalan replikasi adalah karena poin energi yang dikonsumsi tidak mencukupi. Dengan kata lain, nilainya melebihi nilai yang dapat direplikasi dengan jumlah poin energi yang sesuai. Namun kali ini dia memperlakukannya sebagai harta karun tingkat ke-7 yang harus disalin. Namun tetap saja gagal. Lin Xuan langsung terkejut, ekspresinya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Mungkinkah seni bela diri ini setidaknya berada di tingkat ke-8? Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, itu berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Meskipun dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut, dia telah membaca beberapa catatan acak di lantai pertama paviliun seni bela diri ketika dia berada di sekte luar. Saya memiliki pemahaman tertentu tentang sekte awan mengalir,
Kerajaan Changyuan, dan seluruh wilayah Matahari Merah. Di seluruh sekte awan mengalir, seni bela diri tingkat tertinggi diperkirakan hanya berada di level ke-7. Sekte Liu Yun adalah salah satu dari 4 sekte utama Kerajaan Changyuan, dan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan keluarga Kerajaan Changyuan. Sekte ini merupakan salah satu kekuatan teratas di Kerajaan Changyuan. Demikian pula, Sekte Awan Mengalir adalah salah satu dari 11 sekte dari 4 kerajaan di domain Matahari Merah, dan merupakan salah satu kekuatan teratas di seluruh domain Matahari Merah. Kekuatan-kekuatan besar lainnya, meskipun mereka lebih kuat dari Sekte Awan Mengalir, mungkin tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, seni bela diri tingkat ke-8 termasuk yang terbaik di seluruh domain Matahari Merah, dan sangat langka. Kita bahkan tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar ada. Namun kini, keahlian gajah buas bersisik emas, yang misterius ini sebenarnya adalah seni bela diri setidaknya tingkat ke-8. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sangat ngeri? Sambil menatap panel atribut lelaki tua berjubah putih itu, Lin Xuan langsung mengambil keputusan. Saya menyalin, teknik gajah buas bersisik emas ini. Dia masih memiliki sedikit lebih dari 200.000 poin energi tersisa, cukup untuk menyalin 2 harta karun tingkat 7. Awalnya, ia berencana untuk meniru seni bela diri tingkat 7 lainnya, dengan 40% esensinya. Namun kini, dia telah berubah pikiran dan akan meniru teknik gajah buas bersisik emas. Keahlian gajah buas bersisik emas ini setidaknya merupakan seni bela diri tingkat 8, dan tingkatannya belum lengkap serta tidak diketahui. Kita bisa membayangkan nilainya, kemungkinan besar ini adalah seni bela diri paling berharga di seluruh wilayah Matahari Merah. Jika dia bisa mencapai penguasaan penuh, akan mudah baginya untuk mendominasi seluruh wilayah Matahari Merah. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan jika Anda melewatkannya kali ini, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan serupa lagi. Seketika itu juga, Lin Xuan melafalkan mantra itu lagi. Kali ini, satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa bahkan 200.000 poin energi mungkin tidak cukup. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi. Penyalinan berhasil, diperoleh teknik gajah buas sisik emas tidak diketahui, tidak lengkap, pemula. Untungnya, notifikasi sistem yang bagus berbunyi, menghilangkan kekhawatiran Lin Xuan. Tampaknya, setidaknya dalam keadaan yang belum lengkap, teknik gajah buas bersisik emas dianggap oleh sistem sebagai harta karun tingkat ke-8. Bab 95 Rahasia. Lin Xuan diam-diam merasa senang telah memperoleh keahlian gajah bersisik emas. Meskipun poin energi yang terkumpul juga habis sekaligus. Tapi itu tidak penting. Teruslah bekerja. Harta karun yang disalin hari ini, setelah diserap dan diintegrasikan, akan cukup untuk meningkatkan kekuatan dan potensinya secara signifikan sekali lagi. Ekspresi kepuasan terlintas di mata Lin Xuan. Perjalanan hari ini benar-benar bermanfaat. Namun, ini belum bisa digunakan di sini, ini harus disimpan untuk saat kita kembali. Dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah saat dia menatap tetua berjubah putih di hadapannya dan membungkuk dengan hormat, sambil berkata. Murid Lin Xuan memberi salam kepada Paman Bela Diri. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Paman Bela Diri? Ya, nama keluarga saya adalah Wang. Tetua berjubah putih, Wang Sufeng, mengangguk sedikit dan berkata. Aku sudah melihatmu berkeliaran di lantai 2 paviliun seni bela diri cukup lama. Kurasa kau belum menemukan buku panduan yang cocok. Kenapa kau tidak melihat yang ini? Sambil berbicara, Wang Sufeng menyerahkan buku manual itu kepada Lin Xuan, dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Ya, terima kasih banyak, Paman Wang. Lin Xuan membungkuk dan menerima buku panduan itu. Balik halamannya, namun dalam sekejap, seolah-olah sambaran petir melesat menembus pikiran Lin Xuan. Gelombang kejutan yang luar biasa melanda hatiku. Buku panduan ini tak lain adalah teknik gajah buas bersisik emas, yang telah lama ia idamkan dan telah menghabiskan 200.000 poin energi untuk menyalinnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan buku panduan rahasia ini kepadanya. Apakah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Ribuan pikiran melintas di benak Lin Xuan. Namun, secara kasat mata, tidak ada yang tampak salah, dia hanya asyik membaca buku panduan. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mengangkat kepalanya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan dengan ragu bertanya.
Paman Guru Wang, buku rahasia ini. Aku memperoleh teknik gajah buas bersisik emas ini secara kebetulan. Meskipun belum sempurna, kekuatannya tetap sangat besar. Jika dikuasai, kemampuan ini akan setara dengan seni bela diri penempaan tubuh tingkat kelima. Melihat bahwa Anda memiliki fisik yang kuat dan bertenaga, saya yakin Anda akan sangat cocok untuk mempelajari manual ini, itulah sebabnya saya merekomendasikannya kepada Anda. Jika kamu tidak menyukainya, lupakan saja. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kembalikan saja buku manualnya kepada saya. Wang Shufeng berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, membuat gerakan seolah-olah ingin mengambil buku panduan rahasia tersebut. Tidak, tidak, murid ini menerimanya. Terima kasih, Paman Wang. Lin Xuan dengan cepat menggenggam buku manual itu ke dadanya, membungkuk, dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, Anda boleh pergi. Wang Shufeng melambaikan tangannya, ekspresinya tetap tenang. Baik, Paman Guru Wang, murid ini akan berangkat sekarang. Lin Xuan membungkuk lagi dan bergegas turun. Sepertinya mereka sudah tidak sabar. Melihat sosok Lin Xuan yang pergi, cahaya di mata Wang Shufeng semakin dalam. Apa, adik Wang, apakah kau sudah menemukan subjek percobaan lain? Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari lantai 3. Sesosok pria parubaya dengan napas panjang dan tersengal-sengal berjalan turun. Jika tetua agung sekte luar ada di sini, dia mungkin akan sangat terkejut. Karena aura sosok parubaya ini persis sama dengan aura pemimpin sekte tersebut. Ini adalah Liu Wuyai, pemimpin sekte Liu Yun saat ini. Tanpa disadari, mereka mendapati diri mereka berada di lantai 3 paviliun seni bela diri. Pemimpin sekte, saya berjanji, ini yang terakhir kalinya. Secercah kepanikan terlihat di mata Wang Shufeng, dan dia segera menjelaskan. Tapi dia adalah Lin Xuan, dan saat ini dia kemungkinan besar adalah orang paling berbakat di sekte awan mengalir kita dalam 100 tahun terakhir. Ekspresi Liu Wuyai berubah dingin, memperlihatkan sedikit kemarahan. Karena dia adalah Lin Xuan, dan bakatnya sangat tinggi, maka saya merekomendasikan teknik gajah buas bersisik emas kepadanya. Hanya ketika dia menguasai teknik gajah buas bersisik emas, sekte awan mengalir kita dapat menghasilkan seorang jenius. Dia bukan salah satu dari para jenius yang hanya bisa berada di peringkat terbawah daftar naga tersembunyi. Wang Shufeng tiba-tiba menjadi gelisah dan berbicara dengan lantang. Hah, gelombang. Melihat itu, amarah Liu Wuyai mereda, dan dia menghela napas. Sepertinya setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menyerah. Jika bukan karena itu, kau tidak akan masih terjebak di alam asal roh, dan kau mungkin akan berada dalam posisi yang genting sebagai pemimpin sekte. Saat berbicara, suara Liu Wuyai juga menjadi tidak menentu. Namun Wang Shufeng menyela perkataannya. Pemimpin sekte, tidak perlu mengungkit masa lalu. Wang Shufeng kembali tenang dan berkata, baiklah, ini yang terakhir kalinya. Jika kau melanggar aturan lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan aturan leluhur. Liu Wuyai juga ikut tenang. Adapun Lin Xuan, aku akan memperlakukannya seperti murid peringkat atas berdasarkan prestasinya yang luar biasa. Begitu mereka menduduki peringkat tinggi di papan peringkat atau bahkan mencapai penguasaan sejati, mereka akan diberikan 3 kali lipat sumber daya kultivasi sebagai kompensasi. Seberapa jauh dia bisa melangkah bergantung pada dirinya sendiri. Sebaiknya kau tidak ikut campur, setidaknya jangan mengganggu kultivasinya. Baik, Ketua Sekte. Wang Shufeng membungkuk dan menjawab. Kemudian, keduanya berpisah. Anehnya, keduanya berbicara dengan cukup keras. Para murid yang sedang memilih buku-buku rahasia di lantai 2 paviliun seni bela diri sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ini mencakup semua yang terjadi setelah Lin Xuan berhubungan dengan Wang Shufeng. Setelah meninggalkan paviliun seni bela diri, wajah Lin Xuan masih menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan, tetapi hatinya dingin membeku. Semua perilakunya sebelumnya hanyalah sandiwara. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa ada sesuatu yang jahat dalam teknik gajah buas bersisik emas. Dan ini bukan hanya sedikit, bahkan mungkin ada banyak konspirasi dan rencana jahat yang terlibat. Namun, saat ini dia hanyalah seorang murid biasa di alam transformasi Qi, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan anggota tingkat tinggi sekte yang berada di puncak alam pembukaan roh. Untuk saat ini, kita hanya bisa menanggungnya. Setidaknya secara kasat mata, seharusnya tidak ada kelainan.
Adapun apakah akan melanjutkan latihan, teknik gajah buas bersisik emas, dia akan memutuskan setelah kembali dan menyerap wawasan kultivasi yang relevan yang disalin dari tetua berjubah putih Wang Shufeng. Tak lama kemudian, Lin Xuan kembali ke rumah dengan selamat. Dia langsung menuju ruang kultivasi dan duduk bersila. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Mulailah menggunakannya bersamaan dengan teknologi lain. Yang muncul lebih dulu bukanlah bakat bawaan dan konsepsi artistik, melainkan wawasan yang diperoleh tentang teknik gajah liar bersisik emas. Saat Lin Xuan mengucapkan perintah itu, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Bahkan terasa sedikit bengkak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kali ini, hal itu dicapai hanya dengan satu seni bela diri. Teknik gajah buas bersisik emas, ini kemungkinan besar akan melampaui ekspektasinya. Lin Xuan berpikir dalam hati. Seketika itu juga, ia memejamkan mata, berkonsentrasi, dan dengan sungguh-sungguh menyerap serta mencerna nutrisi tersebut. Setengah jam berlalu dengan cepat. Lin Xuan perlahan membuka matanya, cahaya yang kompleks dan tak terduga berkilat di dalamnya. Sekilas, tampaknya tidak ada yang salah dengan teknik gajah buas bersisik emas. Kekuatannya jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan di tingkat pemula, Wang Shufeng, yang berada di puncak alam pembukaan roh, mampu bersaing dengan tingkat awal alam asal roh. Tanpa mengaktifkan konsep artistik apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika itu sukses kecil, atau bahkan sukses besar. Betapa menakutkannya hal itu. Lin Xuan sangat iri dengan kekuatan teknik gajah buas bersisik emas. Namun, dia tidak langsung dibutakan oleh semua itu. Dia masih sepenuhnya sadar, terlepas dari teknik gajah buas bersisik emas, yang tampak sempurna dan sangat ampuh, Wang Shufeng menemukan banyak masalah tersembunyi melalui pemahamannya.